Aktualisasi kewarganegaraan tentang hak asasi perempuan. Saya Fadila Hernisa dengan NIM 2010-23-19 dari S1 IF 09H akan menjelaskan tentang aktualisasi dan hak asasi perempuan. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara hak asasi perempuan yaitu manusia, hak asasi perempuan sama dengan hak asasi manusia, di mana HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan. Pemenuhan setiap hak juga harus setara dengan hak asasi orang dan bebas dari diskriminasi. Yang mana rancangan undang-undang RUU tentang pengaturan hak perempuan, tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada nomor I.13.PR.09.03/2003. Di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memuat tentang pelindungan hak asasi perempuan yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2012 tahun 2000 nomor 2000 nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kelima ada Kepres Nomor 181 tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan yang terakhir ada Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Selanjutnya, contoh kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan. Yang pertama itu ada kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual saat ini sangat marak terjadi di sekitar kita dengan yang mana biasanya disebabkan oleh nafsu bejat si pelaku. Contohnya yang sedang happening saat ini adalah kekerasan yang terjadi di pondok pesantren yang berada di Jawa Barat dengan korban mencapai 12 orang, serta kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera, di mana yang melakukan adalah keluarga dari korban sendiri, yaitu kakeknya. Ini ada contoh berita tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya ada kasus kekerasan fisik, ada dan selanjutnya untuk undang-undang tentang kekerasan seksual. Yang pertama ada pencabulan pasal 289 sampai dengan 296. Yang kedua penghubungan pencabulan pasal 295 sampai 298 dan pasal 506. Yang ketiga ada persetubuhan dengan wanita di bawah umur dengan pasal 286 sampai 288. Kiat-kiat pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, maaf Bu, ini tidak hanya untuk kekerasan seksual tetapi jangan untuk kekerasan fisik dan yang lainnya. Tindakan pertama yaitu pelajari persoalan pelecehan seksual dan mampu bertindak asertif dan berani untuk mengatakan tidak. Yang kedua membantu korban dan membentuk kelompok solidaritas. Yang ketiga menyebarkan informasi tentang pelecehan seksual
ataupun pelecehan yang lainnya dan mau bertindak sebagai saksi. Yang keempat, mengkampanyekan jaminan keamanan khususnya bagi perempuan dan mengkampanyekan penegakan hukum bagi hak-hak perempuan. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan tentang hak asasi perempuan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.